Mas, apa bedanya depresiasi dengan devaluasi? Nah, ini dia nih, paling males kalau baru masuk kerja sudah diganggu dengan WA yang masuk dari seorang politikus senior sebuah partai. Pasti dia mau cari bahan pembanding tentang ekonomi negara saat ini dari sisi yang paling kritis. Ya ketemulah orang geblek seperti saya ini. Maklum, beliau adalah dari partai pendukung pemerintah yang seakan pendapat saya selalu melawan pemerintah. Padahal niat saya, kalau bahaya dan ada solusi lain yang lebih baik, ya saya kasih tahu. Kan pejabat juga saudara sebangsa dan setanah air, wajib memberitahu hal yang benar. No hard feeling kok. Asli, ini bikin saya males kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan politik. Dalam hati, dengan terbatasnya likuiditas perbankan di Indonesia, dengan tidak adanya kredit baru yang signifikan, dengan harga telur yang naik, dengan harga ayam yang naik, dan berbagai macam kebutuhan pangan bergerak naik, bahkan subsidi pemerintah naik demi menahan harga listrik dan BBM untuk tidak naik. Terus saya mau menjawab apa? Mengatakan sesungguhnya atau bilang pura-pura bagus ekonomi Indonesia? Dia pasti memerlukan data saya yang nakal dan dia akan carikan jawabannya. Kalau nggak tahu info, pasti terkaget-kaget dia dengan komen si Sontoloyo. Jadi ada baiknya dia tahu lebih dulu apa isi pikirannya si Sontoloyo ini. Itu pikiran kotor saya yang berprasangka buruk terhadap dia. Saya menjawab singkat, depresiasi adalah strategi keuangan untuk meningkatkan daya saing ekspor produk nasional. Demikian saya jawab singkat. Lalu dia bertanya lagi, artinya depresiasi itu by design ya? Artinya depresiasi itu dengan sengaja dan dikendalikan? Ya iyalah, kecuali negara yang nggak paham ekonomi, nggak paham dengan geoekonomi dunia, nggak baca pasar pergerakan harga dunia, selalu tergopoh-gopoh dengan kondisi luar negara. Depresiasi itu bagian dari strategi negara, bukan korban kebijakan negara lain. Seperti misalnya Cina saat ini mendepresiasi uangnya menghadapi tarif impor tinggi Amerika. Itu depresiasinya adalah strategi negara. Misalnya yang lain lagi, Amerika menurunkan atau mendepresiasi dolar dari tahun 77 hingga tahun 81 hingga 50% nilai dolar turun untuk meningkatkan ekspor Amerika dan menahan produk impor barang dari Jepang. Demikian saya menulis di WA sedikit panjang. Kalau di Indonesia di tahun 72 kan 1 dolar 325 rupiah. Sekarang sekitar 14.200-an. Jadi kira-kira dalam 40 tahun ini 4.000% ya. Itu devaluasi atau depresiasi? Tanyanya lagi via WA. Nah ini asli malas saya berkelanjutan. Saya lama tidak membalas WA tersebut. Malah dia nambah lagi. Kalau di Singapura US dollar kok stabil, dengan US dollar ke yen juga stabil, selisihnya paling 0,5%. Dia tambahkan lagi, di Singapura sudah 10 tahun terhadap dolar Amerika berkisar di angka ya hari ini juga 1,36 US dollar terhadap Sing dollar. Saya ngelamun begitu menerima WA yang terakhir. Pikiran saya melayang pada harga sewa kamar hotel. Saya siap ke Singapura dengan keluarga dalam 25 tahun ini sudah bolak-balik selalu menyempatkan tinggal di hotel tua di belakang Orchard Road, yaitu York Hotel. Sampai hafal semua pegawai tersebut. Harga 15 tahun yang lalu saya masih ingat, per malam 78 Singapura dolar. Dan pertengahan tahun ini saya menginap lama di sana. Harganya berubah menjadi 80 dolar per malam. Naiknya dikit sekali. Sepertinya tidak ada inflasi kali di sana. Di Singapura itu jangan-jangan tidak ada depresiasi, apalagi devaluasi. Padahal negara yang mengandalkan impor untuk pangan hingga 90% dan hidup tergantung produksi luar negaranya. Kok bisa ya stabil mata uangnya dan keadaan ekonominya? Dan saya pun lupa menjawab WA tersebut. Bodo amat, mau ngeteh dulu ya. Ketika dunia mengalami Great Depression di tahun 1930-an, ini semua diawali oleh hal yang sangat sederhana, yaitu jumlah uang beredar lebih banyak dari sektor produksi penghasil barang. Mismatch antara sektor produksi dengan sektor uang beredar menjadikan inflasi. Ketika inflasi out of hand, tidak ketanganan, menjadi depresi ekonomi terjadi karena sektor produksinya turun jauh yang juga mengakibatkan sektor demand atau pembeli hasil produksi menurun. Ini menjadi arus ekonomi berputar ke bawah atau dikenal dengan istilah vicious circle. Semua gelombang memutar, menarik ke bawah terjadi secara ekonomi. Ekonomi melambat dan menjadi kaku terdiam. Puncaknya di tahun 1930-an tersebut adalah Great Depression terjadi. Uang beredar jadi tak bernilai, barang melangit harganya, serta jumlahnya sedikit. Lalu sang maestro pemikir ekonomi banyak yang lahir di masa setelah itu dengan kesimpulan, uang harus dikontrol oleh bank sentral dan inflasi harus dijaga dengan ketat. Semua itu kalau disimpulkan secara sederhana adalah sistem Keynesian yang sangat mendewakan bank sentral sebagai penjaga inflasi. 4 generasi keilmuan di dunia dari sejak saat Keynesian dijadikan pemahaman hingga saat ini sudah dicekoki dengan pemahaman cetak uang. Tidak boleh, harus lapor IMF dan
bisa membuat inflasi. Namun bagi kaum milenial yang memahami MMT, Modern Monetary Theory, punya pendapat lain. MMT adalah post-Keynesian, di mana printing money berbasis produksi menjadi wajib di dalam membangun ekonomi. Post-Keynesian juga punya strategi anti-inflasi yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Sebentar, kita melompat ke SWF sebelum nanti kita kembali ke MMT dari post-Keynesian. Inflasi harus ada counternya. Kita sekedar mengingatkan, penahan inflasi yang terbaik adalah emas. Kita sedikit mereview fakta. Nilai emas ketika tahun 90-an akhir, dengan 30 gram emas Anda bisa membeli sebuah motor bebek. Di tahun 2020 ini, dengan 30 gram emas Anda bisa membeli 2 buah motor bebek. Artinya inflasinya lebih dari 100% dalam 20 tahunan ini saja. Kita lihat contoh lainnya lagi. Untuk biaya kuliah anak saat ini selama 4 tahun, kira-kira Anda memerlukan uang 50-70-an juta rupiah. Termasuk biaya kos, biaya makan, pulsa, transportasi, dan biaya lainnya. Kira-kira senilai 70 gram emas. 5 tahun lagi, berapa biaya kuliah 4 tahun seorang anak? Sama, 70 gram emas. 10 tahun lagi, berapa biaya kuliah 4 tahun? Sama, 70 gram emas. 20 tahun lagi, berapa biaya kuliah anak Anda? Jawabannya sama, 70 gram emas. Gramasi emasnya sama. Nilainya mungkin 5 tahun lagi 100 juta itu nilainya untuk biaya kuliah 4 tahun. 10 tahun lagi biayanya bisa 140 juta selama 4 tahun. Dan 20 tahun lagi mungkin sudah 250 juta biaya 4 tahun kuliahnya. Itulah hantu inflasi. Karena itu Dinaran.id hadir untuk Anda. Bersama Dinaran, rupiah Anda back by gold. Rupiah Anda di backup dengan emas. Setiap naik turunnya nilai emas, rupiah Anda bergerak. Namun gramasi beratnya emas tetap. Karena pada dasarnya rupiah Anda sekarang sudah bernilai emas sesuai pada saat Anda beli. Memasukkan uang Anda ke Dinaran. Dengan kartu pembayaran nasional GPN, ini menjadikan setiap saat Anda bisa mencairkannya. Kartu Dinaran ini adalah debit cardnya Anda. Sah berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan kalau Anda mau transfer ke tabungan Anda lainnya, bisa juga. Transfer tersebut atau jual ke rekening BCA misalnya, bisa. Masuk ke Mandiri Anda, bisa. Dan karena di luar kartu debit kita, Dinaran ID Cash, maka akan ada biaya sekitar Rp10.000 hingga limit 15 juta per transaksi yang Anda lakukan. Sedangkan kalau transfer ke kartu debit Dinaran, free biayanya. Sahabat, ini adalah program anti-inflasi dengan Personal Wealth Fund. Bersama Dinaran Debit, rupiah Anda back by gold. Inilah terobosan bagi sahabat semua. Produk ini asli milik putra bangsa Indonesia yang memilih berjuang membebaskan inflasi serta membuat rupiah pribadi Anda menjadi berdaulat. Selamat bergabung di Dinaran.id.